Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video RBL kelompok 3. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang hukum Bernoulli, mulai dari definisi, persamaan, penerapan, dan pembuktiannya. Dan bonusnya juga akan membahas teorema Torricelli loh. Yuk tonton terus videonya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita kenalan. Yang pertama ada Alvina Dwi Fahria dari program studi kimia dengan NIM 121270009. Selanjutnya ada Shalisa Angginasya dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 121290007. Selanjutnya ada Muhammad Sidik dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 121290008. Selanjutnya ada Nabila Arika dari program studi kimia dengan NIM 121270004. Selanjutnya ada Stefani Nazma dari program studi kimia dengan NIM 121270014. Dan yang terakhir ada Indra Gunawan dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 121290005. Baiklah, setelah kita perkenalan, mari kita bahas bersama-sama. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Penjelasan hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dipakai dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya. Di antaranya adalah yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau inviscid. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Yang keempat, aliran fluida laminar, yaitu bersifat tetap, tidak ada pusaran. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Yang keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Dan yang terakhir yaitu, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida, baik sebagai keuntungan ataupun kerugian panas. Pada persamaan, hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan kecepatan dan perbedaan ketinggian fluida. Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2, di mana P adalah tekanan dalam satuan Pascal, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per second, G adalah percepatan gravitasi dan konstanta 9,8 meter per second kuadrat. Lalu ada H adalah ketinggian dengan satuan meter. Penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dimanfaatkan pada beberapa aplikasi, salah satunya pada tangki air bocor. Dengan persamaan Bernoulli, kita bisa mengetahui beberapa kecepatan air yang keluar dari lubang bocornya. Selanjutnya, teorema Torricelli atau tangki bocor. Misalkan ada sebuah tangki bocor, ketika dia diberi cairan akan keluar melalui lubang bocor, di mana menurut teorema Torricelli, jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Atau untuk menentukan kecepatan laju aliran air yang keluar melalui tangki bocor dapat dirumuskan menggunakan persamaan berikut.
Dapat dilihat pada gambar. Data yang dihasilkan pada percobaan nyata dibandingkan hasil perhitungan dan hasil kedua data memiliki selisih yang sangat kecil dan dapat dikatakan percobaan berhasil. Adapun kesalahan yang mungkin terjadi ialah lubang yang terlalu besar atau kecil, pengukuran tinggi yang tidak tepat, penglihatan saat membaca hasil yang tidak teliti, dan lain sebagainya. Pembuktiannya, dalam hal ini kami ingin membandingkan jarak dan waktu yang dihasilkan dari perhitungan rumus dengan hasil nyata percobaan. Berikut alat dan bahan percobaan: botol bekas ukuran, stopwatch, solasi, gunting, dan penggaris. Langkah pembuatan: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, beri tanda setiap 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm di botol untuk dilubangi. Kemudian, lubangi botol. Terakhir, tutup setiap lubang dengan lakban atau solasi. Hasil percobaan. Pada percobaan pertama, tinggi lubang dari permukaan botol 5 cm dan jarak jatuh air ke tanah 27 cm. Waktunya ialah 1 menit 19 detik. Sedangkan pada percobaan kedua, tinggi lubang dari permukaan botol 10 cm dan jarak jatuh air ke tanah 24 cm. Waktunya ialah 1 menit 2 detik. Pada percobaan ketiga, tinggi lubang dari permukaan botol 15 cm dan jarak jatuh air ke tanah 21 cm. Waktunya ialah 42 detik. Pada percobaan keempat, tinggi lubang dari permukaan botol 20 cm dan jarak jatuh air ke tanah 17 cm. Waktunya ialah 27 detik. Dan pada percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima, tinggi lubang 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm mendapatkan jarak jatuh air ke tanah senilai 16 cm, 20 cm, 23 cm, dan 27 cm. Untuk waktunya sendiri yaitu 1 menit 2 detik, 48 detik, 30 detik, dan 16 detik. Terima kasih telah menyaksikan video RBL kami.